Pemirsa, banjirop menggenangi kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hingga Minggu malam. Akibat air yang cukup tinggi, sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mogok. Kondisi di pintu masuk kawasan Pelabuhan Perikanan Nizam Sakman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam tergenang banjir rob. Ketinggian air berkisar antara 20 hingga 60 cm. Tingginya air disebabkan naiknya permukaan air laut. Sepeda motor yang nekat menerobos banjir mogok. Namun tak sedikit pengendara sepeda motor putar balik menghindari banjir. Dari kapan sih, Mas? Dari tadi mulai jam 10-an gitu. Dari 10 siang ya? Iya. Ini naik atau surut? Turun. Lebih surut dikit ya? Sementara itu banjir rob yang cukup tinggi dimanfaatkan beberapa warga untuk mencari rezeki. Warga mengoperasikan gerobak untuk mengangkut sepeda motor yang ingin melintasi banjir rob. Yang naikin gerobak motor udah banyak? Udah 3 kali. Udah 3 kali. Berapa sih harga ini sewanya? Harga sewanya 60.000, 70.000. 60 sampai 70.000. Itu sampai melewati banjir aja atau gimana? Lewatin banjir. Akibat banjir rob ini, arus lalu lintas di depan gerbang Pelabuhan Perikanan Muara Baru tersendat. Banjir rob yang menggenangi kawasan pelabuhan ini diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainus melaporkan. Puluhan rumah di Komplek Pondokarya, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu malam terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 80 cm hingga 1 meter. Pemukiman yang berada di Komplek Pondokarya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu malam terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 70 cm hingga di titik terdalam mencapai 1 meter. Sejumlah warga pun mencoba menyelamatkan barang elektronik dari banjir. Selain disebabkan hujan deras yang terjadi pada Minggu petang, banjir tersebut diperparah dengan luapan Kali Mampang yang berada di sekitar permukiman. Gara pertamanya memang hujan, keduanya memang dari ya mungkin lah dari drainasenya kurang bagus. Jadi minta diperbaikin lagi. Apakah ada luapan dari kali atau apa? Ya itu juga yang ketiganya dari Kali Kerukut. Meski ketinggian air setinggi 70 cm hingga 1 meter, sebagian besar warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam air setinggi 70 cm. Genangan juga terjadi di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Sejumlah pengemudi yang nekat menerobos Jalan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan terpaksa harus mendorong kendaraan lantaran mogok. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak siang membuat genangan setinggi 60 hingga 70 cm. Genangan air membuat macet kendaraan dari arteri Pondok Indah menuju Permata Hijau. Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan genangan di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Banjir diperparah dengan buruknya drainase di sepanjang Jalan Daan Mogot. Akibat genangan, lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Pesing tersendat. Puluhan rumah warga di bantaran Kali Ciliwung, Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir setinggi 1 meter. Air mulai menggenangi permukiman warga sejak pukul 5 pagi. Banjir berasal dari luapan hulu Sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Warga berharap agar Pemprov DKI Jakarta segera menormalisasi Kali Ciliwung agar banjir tak terus terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah tembok pagar setinggi 2 meter roboh di Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 2 orang pedagang menjadi korban usai tertimpa reruntuhan tembok. 1 orang diantaranya meninggal dunia.
Dari rekaman video amatir terlihat petugas damkar sektor Pasar Minggu Tengah berusaha memberikan bantuan nafas terhadap salah satu korban yang tertimpa runtuhan tembok pagar di Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut terjadi saat kawasan tersebut tengah diguyur hujan deras disertai angin kencang. Seketika, usai terdengar suara dentuman kilat, tembok pagar tersebut roboh dan menimpa dua orang yang berada di depannya. Naas, salah satu korban, seorang pedagang masker di kawasan tersebut, meninggal dunia. Sementara satu korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Siaga Pasar Minggu untuk mendapatkan perawatan medis. Roboh aja gitu, Pak? Kayaknya tadi pas ada petir, itu getaran petir itu ini kan miring nih. Bertakluk gitu kan. Nah, pas yang lain tiduran. Merasa tidak hujanan. Berarti pas hujan deras ya, Pak? Ya? Iya, hujan deras. Kepolisian sektor Pasar Minggu yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan terkait robohnya tembok tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon kapuk yang berusia 10 tahun lebih tumbang dan menimpa dua mobil yang sedang diparkir di Cengkareng, Jakarta Barat. Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur kota Jakarta membuat sebuah pohon kapuk berusia 10 tahun lebih tumbang di Jalan Duri Kosambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Pohon tumbang ini menimpa dua buah mobil yang sedang terparkir. Beruntung pohon tumbang ini hanya menimpa bagian belakang mobil, sementara 3 orang penumpangnya selamat. Diduga pohon ini tumbang akibat usia pohon yang sudah 10 tahun lebih, ditambah guyuran hujan deras dan angin kencang. Lagi kejadian lagi dalam mobil, jadi lagi berteduh karena hujannya deras, ya kan? Nah, dan lupa jendela nggak tutup, ya anginnya kencang. Nah, waktu itu mau sempat dipindahin, tapi udah nggak sempat, Pak. Tiba-tiba pohon langsung tumbang atau gimana? Langsung tumbang, langsung tumbang, kita langsung keluar udah. Ban kiklat terluka menimpa dua mobil Avanza hitam sama apa, Don? Galia silver. Ini pohon apa, Don, yang tumbang? Pohon kapuk. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berusaha mengevakuasi pohon kapuk yang tumbang menggunakan alat pemotong pohon. Setelah berhasil memotong pohon yang tumbang, kendaraan yang tertimpa pohon ini langsung dievakuasi oleh pemilik kendaraan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tidak hanya merendam permukiman warga, genangan air juga sempat merendam perlintasan kereta di Jalan Bintaro, Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibatnya, perlintasan kereta tidak bisa dilalui dan 2 rangkaian kereta sempat terhenti dan terpaksa mundur. Perlintasan kereta komuter lain yang berada di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir. Air setinggi 30 hingga 40 cm yang merendam perlintasan kereta ini mengakibatkan 2 rangkaian kereta tidak dapat melintas. Bahkan 2 rangkaian kereta sempat terhenti dan terpaksa mundur. Macet, keretanya berhenti. Karena nggak bisa jalan? Iya, ngeri dia kalau cepet-cepet anjlok. Relnya ke banjir atau gimana? Kebanjiran lah, kerendam loh, kerendam. Itu petugasnya tuh. Tak berselang lama air pun surut. Kereta dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Ranji sudah dapat melintas di satu rel perlintasan. Selain merendam perlintasan, banjir juga merendam permukiman warga. Air setinggi 60 hingga 70 cm membuat sebagian rumah warga terendam banjir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Setelah sempat terendam banjir akibat hujan deras di ibu kota, lintasan komuter lain Pondok Ranji, Kebayoran yang ada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sudah bisa dilalui kembali oleh kereta api yang melintas. Dan berikut laporan reporter dari Camar Haenda dari kawasan lintasan kereta api Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta ini membuat sejumlah ruas jalan tergenang banjir, dan salah satunya adalah di depan SMA Negeri 86 di Jakarta Selatan, tepatnya di
Pesanggerahan, ini kami melihat untuk ruas jalan tergenang banjir sekiranya 50 sampai dengan 80 cm pada pukul 2 siang ini mulai menggenangi kawasan ini. Dan berdasarkan pemantauan kami, untuk rel kereta api ini juga tergenang oleh banjir dan saat ini memang sudah surut. Dan sebelumnya pada sore hari tadi ini sempat tergenang oleh banjir dan tidak bisa dilalui oleh komuter lain yang menuju dari stasiun Pondok Ranji menuju ke arah Kebayoran. Adapun saat ini sudah bisa dilalui dengan kecepatan 20 km per jam. Dan memang pihak dari komuter lain sendiri tadi menjelaskan bahwasanya sempat ditutup untuk ruas dari komuter lain ini dikarenakan memang tidak memungkinkan untuk dilintasi oleh kereta api. Kemudian juga untuk warga juga tadi menyebutkan bahwasanya memang banjir seringkali terjadi ketika hujan deras tiba di kawasan ini. Dari Jakarta, Camar Henda dan di Bernadi, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pengendara becak motor tewas tersetrum saat banjir rob. Warga tidak berani menyelamatkan korban karena arus listrik belum padam. Seorang pengendara beca motor terbujur kaku di antara beca dan tiang listrik di Jalan Logam, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sekitar 1 jam menunggu, warga akhirnya berani mengevakuasi korban setelah arus listrik dipadamkan. Namun, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Peristiwa ini terjadi saat korban hendak memarkirkan beca motornya ke tepi jalan yang saat itu dikepung banjir rob. Jadi sudah dia memarkirkan, dia terkena tiang lampu pahanya. Jadi dengan terkena pahanya karena tiang lampu, dia menggeletar kan gitu kan, lama-lama jatuh. Sesudah jatuh kami masyarakat kan tak bisa membantu karena lantaran pasir ini pun ikut kontak. Banjir rob ini sudah berlangsung selama hampir sepekan, merendam Kota Tanjung Balai sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, iNews melaporkan. Jangan dia membak becak kamu kasih. Jembatan darurat di Desa Kelampok, Gresik, Jawa Timur hanyut terseret banjir. Akibatnya akses utama penghubung antar kecamatan putus. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanyutnya jembatan darurat di Desa Kelampok, Kecamatan Bengkeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terekam video amatir warga. Jembatan penghubung antar kecamatan ini tersapu derasnya arus banjir akibat meluapnya Sungai Lamong. Banjir juga merendam alat berat yang digunakan untuk pemasangan fondasi jembatan. Menurut warga, jembatan tersebut menjadi akses utama mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Mereka terpaksa memutar sejauh 10 km melewati Kecamatan Cerme dan Duduk Sampean. Pak, ini jembatan yang hanyut ini menghubungkan kemana, Pak? Desa Kelampok sampai Metado. Aktivitas warga kemana Pak lewatnya, Pak? Lewat Panggang bisa. Cerme atau Balong Panggang. Banjir merendam 15 desa di Kecamatan Benjeng dan Balung Panggang. Warga memilih bertahan karena khawatir harta bendanya terseret banjir. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sementara itu di Desa Cikande, Kecamatan Saguling, Bandung, Jawa Barat diterjang banjir bandang. Banjir merusak belasan rumah serta fasilitas umum. Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan banjir di Desa Cikande, Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Sabtu sore. Banjir membawa material tanah liat dan batu yang merusak belasan rumah warga serta fasilitas umum. Beberapa rumah warga tampak jebol di bagian dinding akibat terjangan air. Selain rumah, akses jalan desa hingga Minggu pagi masih lumpuh karena jalan masih dipenuhi lumpur. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Loring jebol, langsung ke bawah, langsung ke sini. Ngendap air dulu di sini sekitar semeter. Terus karena tembok ini nggak kuat, langsung jebol. Pada saat itu ada orang nggak di rumah, Pak? Kalau di sini lagi nggak ada, alhamdulillah lagi nggak ada. Air
turun dari pasir itu membawa erosi, lumpur. Cuma itu aja sebetulnya. Kalau memang karena kondisinya sudah gundul Pak, ada kerusakan? Kalau masalah gundul gitu ya, itu tidak jadi tolak ukur gitu. Karena ini beberapa tahun juga ini keadaan seperti ini gitu ya. Warga bersama petugas BPBD Bandung Barat membersihkan lumpur dengan alat seadanya sambil menunggu bantuan alat berat. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Warga Kampung Putih di bantaran sungai yang mengungsi mulai mengalami keluhan kesehatan. Selain rumahnya yang masih belum bersih dari material banjir, ada juga warga yang tak tahu pulang kemana setelah pengungsian selesai. Memasuki hari keempat, 309 warga bantaran sungai Kampung Putih yang mengungsi di Brawijaya Edu Park mulai mengalami keluhan kesehatan. Mereka turut terdampak banjir bandang yang terjadi di Kota Batu Kamis lalu. Dari hasil monitoring kesehatan rutin, mayoritas pengungsi mulai mengeluhkan berbagai masalah kesehatan. Ya, keluhan rata-ratanya ya batuk pilek, panas, kemudian gatal-gatal gitu aja. Kebanyakan tensinya tinggi juga. Tak hanya mengeluhkan kondisi kesehatan, sejumlah warga terpaksa bertahan di pengungsian karena mereka tak tahu akan pulang kemana, mengingat rumah mereka hancur diterjang banjir. Sakit sama sesek, kaget karena tempat saya tidur itu tidak ada semua, hanyut semua. Misalnya aja tidak ada, jangan banjir kayu yang besar itu. Ini juga salah satu alasan Bapak tetap bertahan di pengungsian ini Pak ya? Iya. Kalau selesai pulang kemana Pak? Tidak tahu sekarang ini belum ada tempatnya saya pulang itu mau kemana, pulang kemana tidak ada. Sementara anak-anak meskipun libur sekolah namun mereka mendapatkan layanan trauma healing dari relawan untuk mengusir kejenuhan selama berada di pengungsian. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Keributan terjadi di salah satu bengkel uji emisi di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.